warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wabadu, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Andre Gruta Haji Abdurrahman Ambodalle sebagai penulis kitab Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini kembali kita melanjutkan bacaan dari kitab Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ada tonget-tongenge ri annasana ape jekue ripua mapancajie, karya Andre Gruta Haji Abdurrahman Ambodalle. Bacaan kita telah sampai pada pembahasan passing keruang masa puloe sedi, ketentuan yang ke-11. Anu wajie ritentuan masa sesuatu yang wajib diyakini. Anu wajie ritentuan masa sesuatu yang wajib diyakini. Majepu anu wajie ritentuan masa nenia ritodok petu. Majepu anu wajie ritentua masa nenia ritodok petu, sesungguhnya sesuatu yang wajib kita yakini dan wajib kita percayai, riwettu tak butuh nana parengerangi ripuangi, riwettu tak butuh nana parengerangi ripuangi. Pada saat sampainya zikir atau ingatan kita kepada Allah. Tak butuh bahasa Bugis, bahasa Indonesianya terbentur, ya, tak butuh. Tapi di sini memiliki makna ketika sampai zikir atau ingatan kita kepada Allah. Ada beberapa hal yang wajib diyakini ketika kita sudah berzikir kepada Allah. Apa itu? Iyanaritu, yaitu nomor sedi
Yang pertama, alattukanna atai ripuan, sampainya hamba kepada Tuhan. Ini yang harus kita yakini, bahwa ketika zikir kita sudah sampai kepada Allah, maka itu sama artinya kalau kita sudah sampai kepada Allah. Ketika kita sudah ingat Allah, maka itu berarti kita sampai kepada Allah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Nareko tak butuh ni parengerange bila ingatan kita atau zikir kita telah sampai. Dalam hal ini parengeranna atai rituanna, ingatannya hamba kepada Tuhan telah sampai. Wajib ni ritentua masa nenia ritodok petu, maka wajib kita yakini, wajib kita yakini alattukanna ritu ripuanna de pallawanganna, alattukanna ritu ripuanna de pallawanganna. Ketika ingatan kita sudah sampai kepada Tuhan, maka wajib kita yakini bahwa kita telah sampai kepada Allah tanpa perantara, tanpa penghalang, de pallawanganna, tanpa perantara, tanpa penghalang, tanpa jarak. Karena beneng engka pallawanganna, sebab andai kata ada jarak, andai kata ada jarak antara Tuhan dengan hamba, majeb kudekna naisengi puange etokna atinna atanna riwettu marengeranna. Karena beneng engka pallawanganna, majeb kudekna naisengi puange etokna atinna atanna riwettu marengeranna. Sebab andai kata ada jarak yang memisahkan antara Tuhan dengan hambanya, atau ada yang menghalangi kebersamaan kita dengan Tuhan atau kebersamaan Allah dengan hambanya, maka pasti Allah tidak mengetahui suara hati hambanya. Maka pasti Allah tidak mengetahui suara hati hambanya. Beneng engka pallawanganna, maju kudekna naisengi puange etokna atinna atanna riwettu marengeranna. Ketika jika sekiranya ada jarak antara hamba dengan Tuhan atau antara Tuhan dengan hamba, maka tidak mungkin Allah mengetahui suara hati hambanya di saat hati itu ingat kepada Allah. Karena ini tidak disuarakan, karena ini tidak dilafalkan, tapi ini hanya ingatan di dalam hati. Andai kata Allah berjarak, tidak mungkin Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Dipaham ya? Makadai puang Allah Ta'ala di surat Qaf. Makadai puang Allah Ta'ala di surat Qaf. Walaqad, Allah berfirman di dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, walaqad khalaqnal insana, betuanna majepku si tongot-tongenna kipancaji witawe, sungguh kamilah yang telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami yang telah menciptakan manusia. Nama jepunna si tonget-tongenna ikeng kipancaji witawe, kami yang ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, naki iseng namet tokenge atin naritu, dan kami mengetahui apa yang terlintas dalam hatinya, dan kami mengetahui
apa yang terlintas atau yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Naya ikeng masro repe kepiri tawe napa sepi bulu tiga rokna. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya. Kami, kata Allah, kami lebih dekat kepada hamba, kepada manusia dibandingkan kedekatan urat lehernya. Bagaimana maksudnya? Antara leher dan urat yang menempel itu tidak ada jarak, tapi ternyata Allah lebih dekat kepada hambanya dibandingkan kedekatan urat di leher. Padahal urat ini menempel di leher. Tidak ada jarak antara urat leher dengan leher itu sendiri. Tapi Allah mengatakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya. Ini menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada hambanya. Dalam ungkapannya lain, orang Bugis mengatakan, arpe kena puang Allahu Ta'ala riatanna masoro repe pinaya ceninge rigolai. Dekatnya Allah kepada hambanya itu lebih dekat dibandingkan dekatnya rasa manis pada gula. Ungkapan Bugis ini, arpe kena puang Allahu Ta'ala riatanna masoro repe pinaya ceninge rigolai. Kedekatan Allah kepada hambanya itu lebih dekat dibandingkan dekatnya rasa manis pada gula. Sementara manis dan gula tidak bisa dipisahkan, tapi ternyata Allah lebih dekat dari itu semua. Maka ini mesti menjadi keyakinan kita bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya. Sehingga kalau kita ingat Allah, kalau kita berzikir mengingat Allah, begitu ingatan kita sampai kepada Allah, maka itu berarti kita sampai kepada Allah tanpa jarak. Paham ya? Oke. Sebab ketahuilah anak-anakku semua, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Di dunia ini ada matahari yang tidak pernah bersinar memancarkan cahayanya. Dan matahari tidak pernah pilih kasih, siapapun berhak mendapatkan sinar matahari. Tetapi matahari tidak pernah berhenti bersinar. Namun ternyata ada saja orang yang tidak terkena sinar matahari. Matahari tidak pernah berhenti bersinar, tapi ada saja orang yang tidak kena sinar matahari. Pertanyaan, mengapa tidak kena sinar matahari padahal matahari tidak pernah berhenti bersinar? Kemungkinan disebabkan oleh dua sebab. Bisa jadi matahari tidak pernah berhenti bersinar, tapi dia tidak kena sinar matahari karena dia pergi bersembunyi, menjauh dari sinar itu. Atau dia berusaha untuk dekat, untuk mendapatkan sinar matahari, tapi sinar itu tidak sampai kepadanya karena ada awan mendung yang menghalanginya. Paham di sini? Saya ulangi. Matahari tidak pernah berhenti bersinar, tapi ada saja orang tidak kena sinar matahari. Mengapa? Itu disebabkan salah satu dari dua kemungkinan. Bisa jadi dia yang lari pergi bersembunyi dari sinar itu, atau bisa jadi ada awan mendung yang menghalanginya. Apa maknanya? Cahaya Allah selalu bersinar, cahaya Allah selalu menyinari hambanya. Tapi ada saja hamba tidak kena sinar matahari. Mengapa? Karena dia yang lari menjauh dari cahaya Tuhan, atau mungkin ada awan mendung. Dalam hal ini ada dosa
yang menghalangi sehingga cahaya itu tidak sampai kepadanya. Paham deh? Nah, karenanya selama seorang hamba berusaha untuk mendapatkan sinar matahari, selama dia berusaha untuk mendapatkan sinar matahari, di saat cuaca lagi cerah, insya Allah pasti kena. Maka seperti itulah bila kita ingin mendapatkan cahaya Tuhan, selama ada seorang hamba berusaha untuk mendapatkan cahaya Tuhan sambil memperbanyak taubat dan istighfar, pastikan cahaya itu pasti akan sampai kepadanya. Jelas nih? Karena mengapa? Allah sangat dekat kepada hambanya, bahkan jauh lebih dekat dibandingkan urat lehernya sendiri. Nama jepu bulo tigeroe si depe pas sepina de pallawangan. Nama jepu bulo tigeroe si depe pas sepina de pallawangan. Bahwasanya leher ini berdekatan dengan urat leher tanpa jarak, tanpa perantara, tanpa jarak. Jadi arpe kena atai ripuanna tempat diniri kira-kira. Kalau urat leher saja dengan leher tidak ada jarak, bagaimana lagi kedekatan Allah kepada hambanya? Karenanya di sini dikatakan, jadi arpe kena ateri kuana tempat diniri kira-kira. Oleh karenanya kedekatan hamba dengan Tuhannya ketika sudah sampai zikirnya itu tidak bisa lagi dibayangkan dan dikira-kirakan bagaimana kedekatannya. Artinya apa? Begitu dekat hamba dengan Tuhan sehingga tidak bisa lagi diberikan jarak di antara keduanya. Puange mani masromisengi, hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Ia naro napak kelori pakta saupue. Itulah yang diinginkan oleh ulama sufi. Itulah yang diinginkan oleh ulama tasawuf dalam sebuah ungkapannya, ungkapan Bugis mengatakan si bawani temas sarang atayna puanna. Sungguh telah bersama dan tidak berpisah antara hamba dengan Tuhannya. Tapi harus diperbaiki pemahamannya. Sebagaimana pengajian kita sebelumnya bahwa atamuto itu atai, puang moto itu puangi, tempat dingi atai mancaji puang, tempat dingi puangi mancaji ata. Hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Tidak mungkin hamba menjadi Tuhan dan tidak mungkin Tuhan menjadi hamba. Jelas di? Mari. Kalau hamba sudah ingat kepada Allah, sudah sampai zikirnya, sudah sampai ingatannya kepada Allah, maka hamba dengan Tuhan sudah tidak ada jarak. Tapi maknanya bukan berarti melebur dan menyatu sehingga Tuhan menjadi hamba dan hamba menjadi Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi. Dan kapan ada yang meyakini bahwa mancaji ata ni puangi, mancaji puan ni atai, kapan ada yang meyakini demikian? Maka ulama mengatakan sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Sungguh dia telah kafir sekafir-kafirnya kalau meyakini bahwa hamba sudah jadi Tuhan dan Tuhan sudah menjadi hamba. Si bawani temas sarang atayna puanna. Sungguh telah bersama dan tidak berpisah antara hamba dengan Tuhan. Naritun rengina rima kedanai fongallahu ta'ala, dan semakin diperkuat sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid, di dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Betuanna iyanaritu fongallahu ta'ala sibawanotu pego-pego engkah. Artinya dia Allah selalu bersama kalian aynama kuntum, di mana kalian berada. Berarti dengan demikian Allah selalu bersama hambanya, dan ketika Allah bersama hambanya maka tidak ada lagi pemisah antara hamba dengan Tuhannya. Jadi
alettukenna atai ripuanna dekna assarangenna riwet tutuona nannia rimun rimaten, sehingga sampainya hamba kepada Tuhan maka tidak akan pernah lagi berpisah selama hidupnya dunia akhirat. Ketika oleh karena itu sampainya hamba kepada Tuhan tidak akan ada lagi pemisah selama hidupnya dunia akhirat. Maka dengan demikian ketahuilah cahaya Allah tidak pernah berhenti bersinar. Tetapi bisa jadi kita tidak mendapatkan cahaya itu karena kita yang lari menjauh atau ada yang menghalangi cahaya itu sampai ke kita. Maka dengan demikian Allah selalu membuka dirinya untuk didekati dan bersama hambanya. Namun terkadang hamba sendiri yang tidak ingin bersama dengan Tuhannya. Karenanya kalau ada hamba tidak mendapatkan cahaya Tuhan, jangan salahkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah menghentikan cahayanya. Tetapi salahkan diri sendiri karena bisa jadi kita sendiri yang menjauh dari cahaya Tuhan. Karenanya ada satu zikir yang mungkin baik kita amalkan, bahkan mungkin bagus kita amalkan. Ada satu zikir dan ini diamalkan oleh para ulama, dan ini bermula dari seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Muhammad Sahal ibnu Abdullah At-Tustari. Abu Muhammad Sahal ibnu Abdullah At-Tustari merupakan salah seorang ulama sufi. Sejak kecil sudah menggeluti dunia tasawuf dan tumbuh dewasa menjadi seorang ulama besar, bahkan menjadi seorang ulama tafsir, menafsirkan Al-Quran dengan gaya yang berbeda. Ulama menafsirkan Al-Quran dengan cara bil ma'thur, dengan menggunakan dalil-dalil naqli. Ulama menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bil ra'i, dalil-dalil logika. Tapi Al-Imam Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan spiritualnya yang dikenal dengan penafsiran isyari, tafsir isyari, dan itulah lahir kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir At-Tustari. Konon, ini kitabnya saya bawa ya. Konon, ketika beliau berusia kurang lebih 3 tahun, usianya baru 3 tahun. Beliau bercerita, kuntu ibna thalathi sinin. Dulu waktu saya masih berusia 3 tahun, wa kuntu aqumu bil laili, saya bangun qiyamul lail. Ini 3 tahun. Kita 30 tahun masih mangorot. Ini Imam At-Tustari masih umur 3 tahun sudah terbiasa qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tahajud ala anak-anak. Ya, ini anak-anak ini. Bangun qiyamul lail. Mengapa? Karena beliau dirawat dan dijaga oleh pamannya, yang notabene pamannya juga adalah seorang ulama besar. Anzuru ila salati khali Muhammad bin Sawwar. Saya perhatikan salat malamnya pamanku yang bernama Muhammad bin Sawwar. Wa kana yaqumu bil laili. Pamanku itu selalu bangun qiyamul lail. Pamanku selalu bangun qiyamul lail. Karenanya itu jugalah yang membuat ponakannya selalu bangun. Karena selalu sama-sama ponakannya dengan pamannya. Pamannya bangun, maka si anak kecil juga ini ikut bangun. Tapi namanya anak-anak, ya namanya juga anak-anak, banyak tingkah kalau salat. Makakan nih, matenda nih, mak joget nih, namanya anak-anak. Tetapi pastinya bangun mendekatkan diri kepada Tuhan di waktu mustajab. Wa kana yaqulu, dan pamanku berkata, setiap kali katanya saya bangun qiyamul lail ini, At-Tustari kecil yang 3 tahun, setiap kali bangun ikut qiyamul lail bersama dengan pamannya, pamannya selalu mengatakan, ya Sahlu, wahai Sahal, izhab wa nam, pergilah, pergi tidur. Ini anak kecil ini. Kata pamannya, lo kok mau tindro? Kan anak apa kutap panah. Izhab wa nam,
pergilah tidur. Faqad syaggalta qalbi, engkau mengganggu hatiku. Ya, pamannya khusyuk beribadah, tenang beribadah, tiba-tiba ada ponakannya main-main di sampingnya. Nah, karenanya pamannya mengatakan, ganggu-ganggu bahwa kalau kau mau tindro, ya, pergi kamu tidur, kamu mengganggu hatiku. Wa qala li yauman khali, di suatu hari pamanku berkata kepadaku, karena ternyata tidak pergi tidur, ya, akhirnya sekali dinasihati sama pamannya. Di suatu hari dinasihati sama pamannya dengan mengatakan, ala tazkurullaha alladzi khalaqak? Atustari, Sahal, apakah engkau tidak berzikir kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan? Nah, karena ini anak kecil, ditanya tentang sesuatu yang sangat serius, ini 3 tahun. Ditanya, tidak berzikir kau sama Tuhan yang sudah ciptakan kamu? Anak kecil ini. Otaknya anak kecil belum sampai di sana. Tapi sudah diajar sama pamannya gara-gara selalu bangun qiyamul lail. Akhirnya fakultu, saya pun bertanya, kaifa azkur? Bagaimana caranya saya berzikir kepada Tuhan? Faqala, maka pamannya berkata, kul biqalbika, bacalah di dalam hatimu, inda taqallubika fi thiyabika, setiap kali engkau ganti pakaian. Setiap kali engkau ganti pakaian, baca dalam hatimu, dalam hati, tidak dilafalkan, baca dalam hati. Salasa marrat, sebanyak 3 kali, min ghairi an tuharrika bihi lisanak, tanpa engkau gerakkan lidahmu. Artinya, hatinya saja yang berzikir dengan membaca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Kata pamannya, baca wek katelu, tung ke musulena wajumu. Mengapa dikatakan setiap kali ganti baju? Namanya anak-anak selalu ganti baju. Ya toh? Karena sedikit-sedikit kotor bajunya. Berarti kalau setiap ganti baju berzikir, berarti banyak zikirnya. Karenanya pamannya mengatakan, baca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Saya ulangi, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Saya ulangi lagi, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Artinya, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Ya. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Berapa kali? 3 kali. Fakultu dzalika layali thumma a'lamtuhu. Setiap malam saya pun baca itu. Setiap malam selalu dibaca. Hingga beberapa malam berlalu setelah saya amalkan, thumma a'lamtuhu, saya pun sampaikan kepada pamanku. Faqala, lalu pamanku kembali berkata, artinya Sahal At-Tustari mengatakan, paman, saya sudah rutin 3 kali berulang itu, ya Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nazirun, Allahu syahidi. Sudah rutin saya lakukan selama 3 kali, ya. Artinya setiap kali baca 3 kali berulang. Faqala, lalu pamannya kembali mengatakan, kulha, baca itu fi kulli lailatin, setiap malam. Baca itu setiap malam, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. 7 kali berulang. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Fakultu dzalika, maka saya pun mengamalkan itu. Fawaqa'a fi qalbi halawatun, lalu muncul perasaan manis di dalam hatiku. Artinya ada kenikmatan mengamalkan zikir itu. Tapi ingat, tania tu baca ya, tania baca. Sebut dengan baca dilafalkan. Tapi ini keyakinan dalam hati. Hati kita yang berzikir, tania ya. Hati ini. Berarti kalau hati kita yang berzikir, itu berarti konsentrasi kepada Tuhan luar biasa. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Setiap malam dibaca 7 kali, ternyata lama-kelamaan ada perasaan enak dirasa.
Falamma kana ba'da sanatin, dan setelah berlalu satu tahun, qala li khali, maka pamanku berkata kepadaku, setelah setahun diamalkan, pamannya mengatakan, ihfaz ma 'allamtuka wadum 'alaihi, hafal itu, pelihara itu yang saya sudah ajarkan. Ihfaz ma 'allamtuka, pelihara apa yang saya sudah ajarkan. Wadum 'alaihi, dan rutinkan, amalkan itu, rutinkan. Ila an tadkhulal qabra, sampai engkau masuk ke dalam kubur. Artinya amalkan terus itu sampai engkau meninggal dunia. Summa qala li fa innahu yanfa'uka, maka sungguh itu akan bermanfaat kepadamu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Falam azal ala dzalika sinin, dan saya pun terus menerus mengamalkan itu. Kata Imam Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, saya selalu amalkan itu, setiap saat selalu mengamalkan. Setiap malam minimal 7 kali diamalkan, selalu diamalkan. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Fawajadtu laha halawatan fi sirri, dan saya pun merasakan ada kenikmatan di dalam diriku. Summa qala li khali yauman, kemudian di suatu hari pamanku berkata, setelah At-Tustari merasakan kenikmatannya luar biasa, dia sampaikan kepada pamannya, paman, manyamu papinendiku mamalakeng ya roh, perasaanku enak sekali mengamalkan itu. Maka pamannya berpesan, ya Sahlu, Sahal, man kana Allahu ma'ahu, siapa yang Allah bersamanya, wa huwa nazirun ilaihi, dan dia yakini Allah melihatnya, wa syahiduhu, dan dia yakini Allah menyaksikannya, la yu'sihi, tidak mungkin dia akan durhakai Allah. Artinya ini kata pamannya, Sahal, kalau kamu selalu amalkan Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Siapa yang selalu mengamalkan itu dan meyakini Allah bersamanya, meyakini Allah melihatnya, meyakini Allah menyaksikannya, la yu'si, tidak mungkin dia durhaka kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah merasakan kebersamaan Tuhan kepadanya. Karenanya ada ungkapan ulama, kun ma'allah tarallaha ma'ak, selalulah bersama Allah, niscaya Allah bersamamu. Ya. Kun ma'allah tarallaha ma'ak, selalulah bersama Allah, niscaya engkau akan melihat Allah bersamamu. Iyyaka wal ma'siyah, berhati-hatilah dari tindakan maksiat dan kedurhakaan. Karenanya paling tidak inilah keberkahan yang kita dapat malam ini. Ya. Salah satu amalan yang diwariskan oleh pamannya Imam At-Tustari, diwariskan kepada beliau Al-Imam Abu Muhammad Sahal ibnu Abdullah At-Tustari. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Zikir ini dibaca bukan dilafalkan, tetapi hati yang membaca dan berzikir kepada Allah, merasakan kebersamaan Allah, merasakan bahwa Allah melihat kita, merasakan bahwa Allah menyaksikan kita. Bahkan ada seorang ulama di Mesir menyampaikan bahwa namanya Syekh Muhammad Zaki. Beliau menyampaikan bahwa alangkah baiknya setiap kali kita mau tidur, setelah wirid-wirid yang lain itu diamalkan, setelah zikir-zikir sebelum tidur sudah dibaca yang dilafalkan, maka setelah selesai itu semua, maka bacalah dalam hati tanpa menggerakkan lidah. Baca sebanyak 3 kali sebelum tidur, setelah bacaan yang lain selesai. Baca dalam hati, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Yakini Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Mudah-mudahan keyakinan dan kesadaran itu mengantarkan kita untuk bisa semakin lebih baik. Sebab kalau kita sadar Allah melihat kita, Allah bersama kita, tidak mungkin kita mengecewakan Allah. Nasdi?
Karenanya saya kira demikianlah untuk sementara pengajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya tutup, anak-anakku semua, iyyaka wal ma'siyah. Berhati-hatilah dari kedurhakaan. Berhati-hatilah dari kemaksiatan. Berhati-hatilah dari pelanggaran. Kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, tidak ada yang kita cari kecuali cahayanya Allah. Dan salah satu cahaya Allah adalah al-ilmu. Kata Imam Syafi'i, kata gurunya Imam Syafi'i dalam hal ini, syakautu ila Waqi', Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Saya perhadapkan kepada guruku yang bernama Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata guruku menasihati aku untuk meninggalkan kedurhakaan dan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat dan durhaka. Karenanya kita pelajar, penuntut ilmu, terlebih lagi menuntut ilmu agama, maka upayakan iyyaka wal ma'siyah. Hati-hatilah dari kemaksiatan, hati-hatilah dari kedurhakaan, sebab kedurhakaan itulah yang akan menghalangi datangnya cahaya sampai ke kita. Iyyaka wal ma'siyah. Berhati-hatilah dari kemaksiatan, dan ingat, salah satu kemaksiatan dan kedurhakaan seorang pelajar disebutkan oleh ulama min alamati syakawatil muridi ay yarzuqahu Allahu suhbatasy syuyukhi fala yahtarimuhum. Termasuk tanda-tanda celakanya seorang pelajar, termasuk tanda-tanda tidak suksesnya seorang pelajar, bila Allah memberi kesempatan kepadanya untuk bersama dengan guru, fala yahtarimuhum, namun ternyata ia tidak menghormati dan memuliakan gurunya. Maka ini akan bisa menjadi sebab terhalangnya cahaya itu sampai ke kita. Kemudian sebagai penutup pengajian kita, tak henti-hentinya saya ingin sampaikan, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Surah Al-Alaq ayat pertama adalah perintah, bacalah, bacalah. Iqra, Iqra. Namun keunikannya, ayat terakhir dari surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Ayat pertama perintah membaca, ayat terakhir perintah untuk sujud dan dekat kepada Allah. Pertanyaan, apa hikmah di balik itu semua? Seolah-olah Allah ingin mengatakan, membacalah, membacalah agar ilmumu bertambah, tapi ketahuilah ilmu yang berkah dan ilmu yang mulia adalah ilmu yang mengantarkan kita sujud dan dekat kepada Allah. Karenanya yakini dan ketahui, setinggi apapun posisi kita di kemudian hari, hanya sujudlah yang bisa mengangkat kita sampai kepada Tuhan. Saya ulangi, setinggi apapun posisi kita di kemudian hari, hanya sujudlah yang bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada Tuhan. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Sujud, kita turun ke bawah sambil membaca subhana rabbiyal a'la. Kita akui kemahatinggian Tuhan. Mestinya secara logika ini semakin berjauhan, karena satu turun sambil mengakui kemahatinggian berarti kelihatannya semakin jauh, tapi ternyata itulah posisi paling dekat. Karenanya setinggi apapun posisi kita di kemudian hari, hanya sujudlah yang bisa mengantarkan kita untuk dekat dan sampai kepada Allah. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ulama'ir rabbaniyin. Allahumma ij'alna minal ulama'ir rabbaniyin. Allahumma rzuqna lisana haqqin wa sidqin warzuqna sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna izzan lidinik. Allahumma ij'alna izzan lidinik wa hadiyan hadiyan li ummatil islam wa li jami'il bashariyati samha ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz darana darad da'wati wal irsyad. Allahumma barik fi abna'ina wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.